Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sholli wa sallim barik ala sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Nggih niki alhamdulillah jenengan matur nuwun kalian Mbah kula niki. Niki sing meksa kula dugi. Wonten Mbak Bat, wonten Mas Ismail, Mas Umar, Mbah Lis meskipun wonten rawuh dan tenalim ingkang kula hormati. Iki ngaji rilek mawon nggih. Pokoke ngaji iku swarga. Dados di antara kebaikan Islam niku majlisul ilmi disebut Raudhatul Jannah. Dados Raudhatul Ulum niku mestine nggih Raudhatul napa? Jannah. Pertamanan swarga. Swarga iku kepenak. Kepenak iku mulane niki Mas kula Ismail, Mas Umar ora oleh kereng. Wong swarga kok ngamukan. Bojone ora oleh ngamuk, wong widadari kok ngamukan. Terus swarga iku rileks, nyaman. Terus niki ra di swarga aneh, swarga kok kuru kelaparan niku aneh. Swarga niku nyaman. Niki mulai berulah. Swarga kok bojone siji. Nah niku ketok asline nggih. Kenapa Raudhatul Ulum dikatakan Raudhatul Jannah? Nggih kula latih logika. Kula bedheki nggih sinten mawon. Ketika Anda punya mobil banyak, punya uang banyak. Itu artinya Anda untuk senang itu tergantung banyak hal. Mobilnya banyak, uangnya banyak. Dengan orang yang nggak punya apa-apa, cukup bahagia dengan uang 10.000 atau seadanya. Logika yang dibangun adalah keren mana orang yang untuk bahagia butuh banyak hal dengan sedikit hal. Niku pinter putih. Pinter sing bahagia dengan sedikit hal. Itu cara kita bernegosiasi dengan zaman yang seperti ini. Kulo sering nasihati santri-santri sing teng kampung-kampung. Kon ketemu pangeran sowan nggawa Alphard 9, nggawa mobil miliar, nggawa uang miliaran. Dengan sowan pangeran nggawa sujud. Yang mesti dibenarkan Allah itu pasti sujud. Nah sekarang itu niki wonten niki majelis mas saya ini wonten Mbak Bas. Lalu sering menghindari dari acara-acara publik bukan karena apa-apa. Supaya orang itu terlatih nyaman dengan Allah Subhanahu wa taala. Kula niku termasuk kalau boleh kula sering cerita Mbak Ul, kecewa kula ora boleh kecewa. Wong ape mulya wae ngenteni ngomong ning panggung, wong ngaji kok ngenteni ning panggung diundang. Itu biayanya mahal. Riyen niku mboten kiai ikhlas zaman Mbah Fayumi, Bude kula Mbah Hanid niku ketemu ngaji ana wong takok ya ngaji. Sakniki ngaji niku panggung, sound sisteme rapik, kiyaine kecewa. MC-ne maklaran yang kecewa. Repot. Beragama itu menjadi mahal. Kulo nu sering ditanya sama sebagian dia, kenapa Gus Jinan tidak jaga protokol dalam ilmu? Kulo cerita, dulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, niku melampah-melampah, gimana melampah-melampah? Niku tiang biasa nyegat di tenggalan. Ada perempuan Imro'atun min Khos'am. Niku Nabi masih berkendara, masih di atas unta. Ya Rasulullah, inna faridatawa ala ibadi adrakat abi syekhon kabiron. La yastati'u ayastamsika ala rohilah. Wa fi riwayatin ayasbuta ala rohilah. Niku mboten terus Nabi tersinggung. Takok kok ning dalan, sowan nggo gula mboten nenten. Kula nu sering lama-lama teng pasar pandangan kalian anak kula sering ketemu ibu-ibu ditakoki, "Gus, beneran ketemu jenengan badhe sowan?" "Kowe apa? Badhe tanglet." Anak kula nu istihadah. Senang kene ae gak repot. Tak jawab kalau ngadeg-ngadegan. Nak ke latihan kok terus Mas Umar Faruk mboten saged mutolaah riyin. Gayane ngongkon sopan wong ya asline ya mutolaah asik nih. Niku jelas di jalan. Ya Rasulullah, jenengan ibadah haji, sayang bapak kula niku pun lumpuh. Ndak bisa ikut haji. Apa saya bisa menghajikan beliau? Jawab Nabi, "Na'am, ya bisa." Semenjak itu dikenal ada dua haji amanah. Satu orang yang sudah meninggal, kedua yang masih hidup tapi lumpuh. Disebut hajjul ma'dud, hajinya orang lumpuh.
Dan saya di mana-mana kampanye ini supaya ada kesadaran kalau secara teori nggak mungkin haji, niku saged diamanahkan meskipun belum nopo meninggal. Itu disebut hajjul ma'dub. Nah untungnya begini haji ma'dub. Niki wonten majelis Dewan Masyaikh. Sekarang tuh fatwa itu kalau nggak punya otoritas tuh nggak didengar. Rodok ruwet. Kalau jenengan kadung meninggal, itu kalau tidak niat haji, tetap sama Allah ditulis tidak haji. Meskipun anak cucu jenengan menghajikan. Karena menghajikan orang yang sudah meninggal dan tidak niat haji itu hanya untuk mengesahkan warisan. Karena sebagian warisan ini harus digunakan untuk apa? Haji. Tapi kalau jenengan masih hidup dan lumpuh, nggak mungkin haji. Jenengan berkontribusi niat. Wis dong kairiku tua iku dol go kajiku. Innova iku dol go hajiku. Dia ikut berkontribusi. Lalu kalau sering kampanye monggo kalau masih hidup tidak mungkin haji, ikut memutuskan sekarang juga haji. Namanya hajjul napa? Ma'dud. Sehingga jenengan ikut komitmen niat dan ikut memutuskan. Niku riyen nggih namung niku kan cerita, Mbak cerita, Mbak Fayumi ikhlas, Bu Yohanit ikhlas. Niku Nabi ketemu tenggalan ditakoki, ora usah ngenteni Fasul Masail terus untuk sangu, untuk podium, untuk panggung. Ruwet. Kerepotan. Nah dulu Fasul Masail itu hanya untuk diskusi mas'alatun muhtamilah. Satu keputusan fikih yang memper kanan, memper kiri itu memang butuh diskusi. Karena memang ada kemungkinan A, kemungkinan B. Kalau nggak perlu diskusi, memang kaulan wahidan itu dulu ya seketemunya dijawab. Saya beri contoh Mas Faruk supaya sampean ngaji ini tambah tahqiq. Misalnya begini. Saya ini kalau sama Gus Mail, Mas Mail, yang harus hormat siapa? Kalau menurut struktur keluarga kulo ini pernah nom. Tapi nak nggak struktur umur, ambek mau jadi pengurus besar mau jadi. Ya ambek sing hormat kulo. Lalu yang dipakai yang mana? Struktur umur, apa struktur keluarga, apa struktur alim? Karena kita pasti punya status di bab alim, alim ini, di bab umur bagus ini. Terus sampean ketemu melarat. Wong melarat itu fadilahnya luar biasa. Wong sugih fadilah dermawannya biasa. Kalau dua orang ini ketemu yang harus hormat siapa? Sing melarat hormat wong sugih hormat wong melarat. Mboten saged nek jare bapak kula ngeten, ana wong melarat itu matur ten bapak. Enak udah di wong sugih. Poso ora usah kerja, tengok-tengok ning omah ngenteni maghrib. Nek wong melarat wis poso, macul, mburo. Repote koyo napa? Terus wonten wong sugih, sing jawab yang sugih. Enak wong melarat biasa ramangan. Wong sugih wis esuk pecel, awan rawon, sore sithik nyate. Jadi yang ditinggalkan banyak. Nah, sampean kan biasa ramangan. Lah iku jenenge muhtamil. Setelah didiskusikan ternyata sama-sama repot. Nah, itu yang perlu musyawarah Mas Faruk. Ada masalah sing muhtamilah. Karena memang kita tidak bisa menjawab dengan kaulan wahidan atau dengan al-mansus. Nah, dulu, ini cerita dulu. Ada ibadah-ibadah yang mujma' alaih sah. Misalnya kita kalau sujud kan dilatih umirtu an asjuda ala sab'ati a'zumin. Al-jabha wal yaden wal rukbaten wal kodamen. Al-jabha 1, yaden 2, rukbaten 2, kodamen 2, berarti 7. Kalau Anda sujud melibatkan anggota 7 itu disepakati apa? Sah. Tapi ulama dulu zaman Imam Syafi'i, beliau zaman ngarang itu sudah ngeper. Wa yahtamilu ayat sihas sujud bil jabhati faqat. Li anna nabiyya da'a fi sujudi sajata laka wajhi. Walam yakur al yaden war rukbaten wal qadamin. Bisa saja sujud itu cukup bil jabhah sudah cukup karena Nabi ketika berdoa hanya ngendikan sajata laka wajhi. Nabi tidak menyebut dua tangan, dua rukbaten, dua qadam. Nah, ini namanya muhtamil. Nah, kiai-kiai kita, guru-guru kita, kados Kiai Fayumi, kados Mbah Hanif, niku nggak mau resiko. Kamu nyari yang mesti sah. Nggih niku melibatkan 7 napa? 7 anggota. Tapi untuk orang lain yang mungkin teng desa-desa terbelakang, kamu pakai kaul yang mungkin sah. Dan itu menjadi adat guru-guru kita. Kanggo awake dhewe disiplin, kanggo wong liya napa? Longgar.
Karena kalau tidak begitu, kalau ilmu Anda tidak cukup pakai standar ideal, nanti wong desa-desa sing sujute angkrang-angkrang, Bang. Terus dianggap boten apa? Sah. Nah, dianggap rasa terus modelnya ra salat. Nah, itu cerita keilmuan sing enggak boleh enggak. Terus niki ampun jenengan iri terus Mbah Uli Mbah kula, buyut kula niku gadah adik Mbah Mukhid niki abahe niki. Mbah Han itu midoane ibu kula. Terus kula nak undang niki Mbah, undang niki Mas. Terus kula nu kalah tuwa. Terus didolimi. Ya anggere bangsa kalah tuwa niku didolimi. Soale dipek menangi dhewe tak ngundang niku mboten nggih jenenge Mbah. Awas nek ora teko. Faruk ku mboten ngefek alumni kados Mas Adam, Mas Wahid dari alumni sen mboten ngangkat. Mboten terdaftar teng Loh Mahfud. Tapi nak mbah niki masyaallah. Mboten nate ngekek undangan pokoke awas. Wingi ketemu kula teng Lasem. Wis mbok catet tanggale. Nggih memang isane mbah niku ngamuk. Ceritane kunane kuno ngoten. Tetes berfikih, berislam, berfikih itu harus luas. Karena kalau tidak luas itu kita jadi yang repot. Misalnya ngeten saya beri sekian contoh yang fikhun muhtamilun. Ada beberapa teori ya. Kan ada usul fikih, ada kaidah fikih, juga ada fikih mateng. Misalnya jihad. Jihad itu diterangkan di kitab I'anatul Talibin itu wajibnya karena apa? Fardul wasail lal maqasid. Untuk supaya kita tidak dihinakan musuh itu memang kita harus kuat. Dulu gak kebayang zaman Belanda datang ke kita kalau kita tidak jihad dengan makna angkat senjata. Tapi setelah era modern ada diskusi, ada dialog. Jihad seperti itu sudah enggak, tapi adu argumentasi. Sehingga kitab I'anah mengatakan fardul wasail itu tidak bisa menjadi hukum permanen kalau sudah hasolal maksud. Kalau Anda ingin mengangkat Islam, dulu itu ya karena musuhnya pakai senjata, kita pakai senjata. Kalau sekarang kan enggak, era modern, ada diskusi, ada argumentasi. Masuknya di ayat Qul falillahil hujjatul baligh. Allah itu selalu agamanya dibela logika yang mapan. Saya punya sekian contoh cerita tentang logika. Dulu awal-awal Rasulullah dakwah itu mengajak ila ilahin wahid. Kata orang-orang kafir, aja'alal alihata ilaha wahida innaha adalah syai'un ujab. Muhammad itu aneh, problem kita banyak, masalah kita banyak kok Tuhannya satu. Apa cukup untuk menyelesaikan problem kita? Jadi dulu orang Arab itu mirip orang Cina. Ini Tuhan bagian hujan, bagian petir, bagian BPKB, bagian pegadaian itu Tuhannya beda-beda. Jadi kok udah pinter. Tuhan bagian nangani widadari katanya Mas Mail. Terus ya sudah logika itu matang sekali sehingga mereka diajak ke Tuhan satu itu mereka bilang innaha adalah syai'un ujab. Itu teori yang aneh Tuhan satu. Wong problem kita banyak kok Tuhannya hanya satu. Solusinya hanya satu. Lalu Nabi membalas dengan hujjah. Kata Nabi, andaikan kamu jadi buruh, jadi pekerja. Kemudian majikan kamu banyak, perintahnya beda-beda. Dan yang kalau nggak dituruti marah. Kamu menuruti satu, meninggalkan yang satu. Menuruti satu, meninggalkan yang satu. Mengabaikan yang satu. Enak mana punya majikan banyak sama majikan satu? Ya enak satu Muhammad. Mereka masih bilang Muhammad, belum Rasulullah. Terus kata Nabi, begitulah. Warob hukum sayyidukum. Tuhan kamu itu Tuhan kamu. Kalau banyak-banyak, kamu yang bingung. Ya sudah, Tuhannya satu aja. Itu hujjah, bukan pakai pedang, bukan pakai kekerasan. Akhirnya menjadi ayat dorobawaw masalah rojulan fi syuraka mutasakisuna wa rojulan salamal lirojul. Bagi hal yastawiyani masalah terus kata Allah alhamdulillah. Nah, sehingga kalau kita ngaji mu'in yang ngaji ana sehingga ngerti jihad itu wajibnya itu fardul wasail lal maqasid. Ya sama, kalau wasail itu bisa diabaikan kalau ada konteks tertentu yang cukup pakai sama-sama hasil apa? Maksud. Misalnya begini. Nahi mungkar, melarang terjadinya mungkar.
Itu yang penting itu meninggalkan mungkar. Bukan melarangnya, tapi meninggalkannya. Misalnya malam ini misalnya ada dangdutan yang pakaiannya seronok misalnya, atau apalah. Kalau dangdutan Islami nanti jadi bingung. Maksudnya yang nonton ini haram apa enggak? Ini nanti Mas Umar Faruk fatwanya bingung. Misalnya yang karuan haram kan kita beri contoh atau apalah. Dangdutan atau yang lain dengan pakaian yang tidak pantas. Tapi kalau pantas ya enggak tahu, saya hukumnya tanya Mas Faruk. Terus kiai-kiai itu kan senengannya jagungan. Masakan, kadang rokok-rokokan. Tadi mas-mas kula nggih ngelelet teng mriku teng dalem. Karena kalau kita ingat, memaksakan ndak melihat itu berat. Saya nak bengi jagungan mbek kanca, mbok sekak, mbok jagungan, pokoknya enggak penting. Tapi ngerti-ngerti esok dan berhasil meninggalkan maksiat. Jika kenapa kiai-kiai itu suka jagongan, suka guyon semalaman. Saya sering ditanya orang-orang Islam kota. Kenapa sih Gus Kiai NU itu senani jagongan, masakan semalaman? Karena untuk melawan tidak ingin maksiat itu berat kalau kamu ingat-ingat. Ketoknya kok luwih menarik dibanding yang di rumah misalnya. Macam-macam lah, mau jenis selerane wong lanang. Tapi nak terus ditinggal masak terong, terus ngopi-ngopi, ngelelet, pokoknya apa lah. Ngerti-ngerti esok, maksiatnya wis bar. Itu lebih gampang. Itu namanya al-inkifaf anil ma'asi. Makanya Saizuddin bin Abdissalam punya teori innal ladzina yarmunal muhsanatil ghafilat. Kenapa orang baik disebut ghafilat? Orang-orang yang lupa. Karena untuk melawan ingin maksiat itu harus bil asbab asyaghilah. Dengan faktor-faktor yang menyibukkan. Makanya nak jenengan dadi wong melarat itu sing seneng. Dadi wong sugih sing seneng. Baru kaya wong melarat itu sibuk golek ekonomi, wis ora kober. WA orang yang tidak mahramnya, yang tidak halal itu wis ora kober. Gara-gara mapan itu daftarnya banyak. Daftar sing kepengen si bidik. Artinya anggap saja dalam kepikiran itu ada asbab, ada sebab sing dadekno sibuk tidak maksiat. Ketika Anda kaya, anggap saja ada sebab yang menjadikan Anda bisa dermawan. Nah, ilmu seperti ini di pondok mulai enggak dipelajari. Jadi kalau suwun, kalau bolak-balik matur. Kenapa baik sama banyak orang? Kalau nu sering wonten tangga-tangga mati, kalau sering cerita, kalau sering lepas jenazah tangga-tangga mati. Dia niki jenazah saya sangat. Bojone nganti protes. Apik apa lho Gus, bojoku suwengi-suwengi ku ndelok TV. Suwengi-suwengi bar ndelok TV ya turu ngorok. Kok jenengan puji-puji apik? Terus saya bilang, saya ini peneliti usul fikih kata saya. Kalau ada orang tidur itu gelarnya bukan ninggal tahajud dan ninggal witir, tapi tarokal ma'asiyah. Orang ini berarti ninggal apa? Maksiat. Susah ya apa sih husnudzon. Jadi kalau nak Pak Umar Faruk kiai SK, tadi mun kiai tenan jare mun datang ngangge SK. Ini cara turu suwengi, niki kula puji. Masya Allah huwa sholihun. Mergo tarokal ma'asiyah kullaha, semalaman ninggal semua maksiat. Mboten napa-napa. Karena hanya dengan cara logika usul fikih itu kamu tahu kualitas ayat wa min ayatihi manamukum billaili wan nahar. Tanpa ayat itu kamu tidak tahu, tanpa logika itu kamu tidak tahu. Wong ayate pangeran kok trimo contone manamukum billah. Secara medis lah kita butuh istirahat, sistem tubuh kita butuh jeda. Secara fikih barokatun naum niku tarkul mas. Lah kula kepengin niki Mas Umar, Mas Ismail dadi kiai itu kados kula. Punya pandangan yang luas sehingga menghormati yang lain itu gampang. Ana wong turu jare wis gak tahajud, iku kiai apa? Ngeplok nak turu. Ya kiai tenan, wong ninggal maksiat lu tok. Ninggal maksiat itu tok. Terus turu ku ya penting. Mesti ki penting wis pancen ora ana gunane nggo turu apa. Wiridan nggih, marengeran salah tertarik wiridamu menjaluk. Iku menawa malaikat Mikael lu nak wongku melek susah, mesti jaluk. Karena hubungannya dengan pangeran jaluk tok. Ora sing wiridan kula seneng muji pangeran. Subhanallah wa bihamdi adada khalqi wa ridha nafsi. Kula nu jarang njaluk pangeran. Wong kula umpama kerja setengah menit, njaluk gaji ku isin. Pantese njaluk gaji kerja 8 jam 1 bulan njaluk gaji. Ndonga ngene tok 2 menit. Ya Allah, aktine kaza wa kaza. Wong ra ada etika. Terus
Bukan maksud kula, kalau kita pakai ilmu itu semuanya menjadi mudah. Ya, kalau pakai ilmu itu semuanya menjadi apa? Mudah. Dulu para nabi-nabi dulu itu cara pandang itu pakai keilmuan. Dan itu yang disebut qul falillahil hujjatul baligh. Kula nu punya sekian cerita tentang logika-logika yang dibangun ulama. Ya kayak tadi misalnya sujud. Sujud itu 7 anggota harus terlibat. Itu mesti sah. Tapi nyatanya Nabi pernah sungkeman yang pangeran hanya ngendikan sajadalaka wajhi. Walam yazkur al yaden warubaten wal qadam. Terus kedua masalah murtad. Untuk menjadi murtad itu orang sujud ke selain Allah. Mosok saya murtad ngenteni 7 anggota tubuh. Sekedar watul jabhah ke selain Allah itu bisa berstatus apa? Murtad. Nah itu namanya fikih yang muhtamil. Tapi guru-guru kita, meskipun bacaannya banyak, tetap mengajari kita sujud yang tidak resiko. Jadi itu pakai 7 apa? Anggota. Tapi jagani wong desa-desa sing mungkin lagi latihan Islam, cara ibadah buatan apa sempurna. Di kula cerita logika-logika. Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa, Nabi Isa. Niku kadang-kadang nyuwun sewu, saking senenge pangeran, niku pangeran yo diwarai. Tapi boten krana nglamak, boten nggih saking senenge. Tapi barokahnya itu lahir fikih-fikih yang sekarang diwarisi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak kula nu sering nak didik kula ngene. Kancanan wong fasik ku haram. Wong mare katut nakal. Tapi nak diwalik, bina wong fasik itu apik. Iso bina nak kancanan. Itu pun mulai senam otak baleni malih. Sampeyan kancanan wong fasik itu enggak boleh. Nanti ketularan apa? Fasik. Tapi kalau bina orang fasik boleh enggak? Bina ya. Boleh kan? Bisa sunat, bisa wajib. Tapi kok iso bina nak kancanan. Meskipun agak berjudi sing katut sapa? Nah, sing katut apa sing saleh dadi fasik, apa sing fasik dadi saleh. Nah, seperti itu muhtamilun. Karena kita mau hukumi sunat, boleh sing soleh jadi fasik. Ngukumi haram ternyata banyak dari pertemanan ini sing fasik jadi soleh. Ada hal-hal yang kita tidak perlu ngambil keputusan karena ini nanti diuji di lapangan. Sebab itu Nabi itu nggak pernah ngambil kesimpulan baku di hal-hal yang sifatnya apa? Sosial. Ayat fa'fu anhum wasfah ya banyak, ayat tegas ya banyak. Ayat setengah tegas, setengah enggak tegas ya banyak. Karena di bab-bab sosial itu ada muktadul hal, ada kondisional. Nah ini yang masalah-masalah sing wow didawakan Mbak Fayumi, Mbak Hanif itu seneng ilmu. Ya sejarah agak unik tentang keluarga kula. Ibu kula namanya Yohanes. Yohanes itu nama ibunya Nabi Musa. Kebetulan punya mbak minduan namanya Yohanes juga mondok. Mondok teng Joso terus mulai itu disenengi mbah kula. Terus rapi terus Mbak Ul. Buyut kula. Terus badhe Mbak Mukhid wafat angsal Mbak Fayumi. Terus Mbah Hani kriyen nak crita kula, aku di bojo loro iku ahli falak kabeh. Riyen Mbak Mukhid enggak ahli falak, Mbak Fayumi ahli falak. Modele anake mbok ora krungu nak diceritani alime bapake. Mergo mesti kon niru. Kula roh lah kelakuane Gus-gus kula roh hafal. Jadi agar diceritani alime abahe iku mbok tawadhu, mbok mergo nak kon niru apa. Terus kula suwun lah di bab-bab tertentu itu baca itu harus baca. Kula gadah kitab namanya Khilyatul Auliya. Niki cerita terakhir kula. Wonten orang tabi'in itu alim alama. Mimman yutawat salubihi, orang yang termasuk dipakai wasilah saking soleh. Namanya Muhammad bin Munkadir. Niku muridnya Jabir bin Abdullah. Niku nak wonten tiang fasik mati. Tiang fasik mati misalnya nyun sewu ana wong kok mati oplosan niku kesusu nyolati. Padahal mainstream ahli fikih saat itu kalau ada orang fasik meninggal sebaiknya yang sholat jangan banyak-banyak. Mau nggo syarat gugoro fardu napa? Kifayah. Saya ulang lagi. Mainstream fatwa saat itu nak ana wong fasik mati sing sholat aja akeh-akeh. Mau nggo syarat gugoro fardu napa? Kifayah. Nanti kalau semuanya ikut mensolati dikira enggak ada bedanya orang soleh dan orang napa? Fasik. Tapi Muhammad bin Munkadir itu orang yang kesusu teko.
Ditanya, lima datu sholli ala hadal fasik. Kenapa engkau begitu senang, begitu semangat nyolati wong fasik? Jawabannya unik, di luar dugaan banyak orang. Kulo apal jawaban itu. Inni astahyi minallah. Ayya'lama minni anna qudratahu ta'jizu an ahadin min khalqi. Itu yang dipakai Kiai Jawa. Aku iku isin mbek pangeran. Nak delok wong fasik kemudian Allah melihat hati saya seakan-akan Allah itu pasti tidak maafkan dia. Jadi intinya beliau datang itu sebagai kepastian tauhid beliau sendiri bahwa maghfiratuhu wasi'at kullasy wa rahmatuhu ammat kullasy. Lagi NU Kiai Jawa gitu, ketemu wong fasik yo tidak mau nih saja sekarang fasik nanti soleh. Yang sekarang soleh ya naudzubillah min dzalik saja suatu saat tidak soleh. Wong barang sosial ora mesti kabeh. Kayak apa dulu Umar ingin bunuh Nabi, tapi malah dapat nopo hidayah. Kayak apa Khalid bin Walid, panglima yang menjadikan orang Islam kalah di perang Uhud, akhirnya juga jadi orang nopo soleh. Jadi intinya itu Kiai Jawa itu tahu itu, sehingga beliau ini kancanan nyun sewu wong fasik yo tenang. Tapi dalam konteks zina, sama lagi dalam konteks zina bukan melegalkan. Sama lagi dalam konteks zina bukan melegalkan. Karena Allah bisa saja mandu dia menjadi orang soleh. Bukan seperti orang lain, setiap orang fasik dikafirkan, difasikkan, seakan-akan tidak ada harapan tobat. Nah ini yang menjadikan tambah susah kan. Makanya dalam sebuah riwayat dikatakan, siapa? Ala unabbiukum bil faqih kulal faqih. Kamu tahu, orang yang paling ahli fikih, paling pintar. Jawabannya kila, jawabannya Nabi, wakila Ali. Itu dalam ilmu hadis ada mengatakan itu dawe Nabi, wakila dawe Ali. Apapun itu dawe orang top lah. Malam yuknitin nas min rahmatillah walam yu'ayyizum min rahmatillah. Jadi malam yuknitin nas min rahmatillah. Orang pintar itu siapa? Yang tidak bikin orang lain putus asa. Walam yu'aminhum min makrillah. Dan yang sedang soleh pun tidak merasa sok-sokan memiliki Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus orang lain divonis apa? Itu juga yang menjadikan kiai-kiai kita ketemu wong soleh hormat, ketemu orang fasik ya respect karena berharap suatu saat tobat. Itu yang ditiru Rasulullah SAW ketika orang Taif, ya Bani Abdul Yalil, pokoknya orang Taif, kayak begitu bencinya sama Nabi sampai melempari batu ini itu, terus Malakul Jibal ingin menghabisi mereka. Kata Nabi apa? Jangan. Inilah arju ayyukhrijawah min aslabihim ma ya'budu wa la yusyriku bihi syai'an. Bisa saja bapaknya begini, tapi suatu saat anak-anaknya jadi orang yang luar biasa. Dan itu yang sekarang kelihatan. Sering ada wisuda tahfidz itu yang nangis itu bapaknya. Gus, kula maca Quran ora iso, kok anak kula hafal Quran, napa kula niku ngipi. Kuwatah kanca sing saged maca kitab bapake mboten roh Arab. Dari itu harapannya Nabi ya seperti itu. Nak bapak era kena gini apa? Ampun kasus kulorian di konco mondok nuwakale ra karuan. Riyen kan bener-bener pun bapake disurati nak anake nakal. Bocahe tenang ae. Bapak disurati pengurus kok tenang. Bapak kula buta huruf tenang mau. Bapak kula buta huruf. Nggih wonten sing mondok iku mok 2 tahun wis ngrasa pinter. Kampung pulau terbelakang, Gus iso tahlil sudah kepowin repot. Lah lha apa kula ngalem-ngalem iso maca wahab, masakno sapa? Ya diangkat. Tapi apapun itu kula suwun, terus wau kampanyane Mbak Bet ngono, tawassut tawazun bah kampanye PBNU ya. Nah kula suwe kampanye sebagai hasil yang saged ngaji yang yen Mbak kula niku terkenal pinter ngaji. Nek kula dinyali cita Mbak kula terkenal ngaji juga Gus Ismail Gus Umar iku dene dinyali. Wong iku kudu siap cerita bae. Mergo ora ana wong apik kecuali memaklumatkan diri wattaba'tu millata abai Ibrahim wa Ismail wa Ishaq. Jadi wattaba'tu millata abai Ibrahim terus wa Ishaq wa Yakub. Aku yo anut bapak-bapakku. Bapak-bapakku luar biasa. Ibrahim, Ishaq, Yakub. Kita tahu Nabi Yusuf bin Yakub bin Ishaq bin Ibrahim. Tapi aja bangga kehormatan bapak etok kudu wat tabak tu anut. Nah, bapak alim ya melok alim. Nah, bapak ahli falak iso falak. Nah, bapak entuk salam templek ra apa-apa ditiru ya ra apa-apa. Mosok entuk repot etok ra entuk seneng. Enggak apa-apa lah. Islam itu di dunia hasanah fil akhirati napa?
hasanah. Aja kok fid dunya hasanah gelem. Bareng bapake ngalim, bapak ngalim iku wong dhisik, wong saiki. Ora oleh ngoten niku tenan. Kula sinau tafsir Bedawi niku kitab gadane Mbah Mukhid, disilai lek kok lek Lukman. Riyen niku saking radine dhuwit. Kitab tafsir Bedawi niku kula roh tulisane Mbah Sal nggih, Mbah Sal. Mbah Sal misanane Mbah kula nggih, misanane niki misanane Mbah Sal nggih kondang. Terus Mbah Badiah niku Mbak Yune abahe niki. Adik buyut kula. Kula jane buyut kula paling barep, jane nak menang buyut menang kula kabeh. Buyut kula niku barep. Jadi gara-gara buyut kula barep, kula generasi ke-6 niki generasi ketiga terus juga kalah-kalah ngene. Tapi alhamdulillah barokah barep menawa dongane ngalim luwih dhisik. Jadi sampai pangeran di atas Sirian terus. Terus Sirian niku wattaba'tu millata abai. Kula sering didhawuhi Mbah Mun ketika kula mulai ketok ngalim iku barokah mbah-mbahmu lasem, mbah-mbahmu kajet. Mergo Allah ora ndadekno generasi top. Kecuali Allah nyebut Mbah Baisik. Bariku lagi amma al-hidayah. Gini kok Allah nyebut ulaikal ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin. Orang-orang baik disebut Mbah Baik min dzurriyyati Adam wa mimman hamalna ma'an. Terus wa min dzurriyyati Ibrahim wa Israil. Nembe wa mimman hadaina wastabaina. Jadi Allah gak ada adat nak wong saleh mesti didelok Mbah Baik. Ngregani. Ana tanah isih melarat tetep mulang, wis dene babat masih melarat telah sik susah zaman Bapak Yu melarat ya tetep mulang. Nak wong mboten kiai kan kesel istirahat. Kesel istirahat. Kiai mboten kesel lah napa? Mulang. Lha iku sing diregani bapak kalian Allah. Lan Allah nak nyebut wong soleh mesti disebut ku babai. Min dzurriyyati Adam wa mimman hamalna ma'an. Terus sampai wa min dzurriyyati Ibrahim wa Israil terus tadi wa mimman hadaina wastabaina. Terus kemudian hidayah itu siapa saja. Tapi selagi jadi mbah-mbah alim niku disebut riyen kalian Allah. Mergo Allah kepengin ngregani jasane mbah. Sampai Rasulullah sing Sayyidul Khalqi sing karuan mesti wong apik. Ketuane bahkan tetap disebut millata abikum Ibrahim. Terus niki nggih crita teng Gus-gus teng ning kersane aja niru mulyane tok ya niru ngalime. Anak mulyane wancen alumni ambek Gus ya tetep nyucup supaya hormat mbek mantu ya nyucup serawes walim ora kok cucak-cucup. Maksudnya ku ya ana regane kabeh ku ana napa? Ana regane. Dados wonten wattaba'tu millata abai Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub. Dadi yo nyebut bapak tapi yo nyebut wattaba'tu. Aja nyebut mbah-mbahe gagah tapi mboten apa? Wattaba'. Nggih niku mawon niki kula wau matur, kula pun uzlah mun pamit saja acara ngene nak ngaji kula wis ngaji sing gampang-gampang mawon. Ngaji kok repot nganggo podium, nganggo maklar, nganggo wae nek jenengan eskal hukum tangker kula ketemu teng dalan kula jawab. Kados wau imro'atun min khosam. Nabi nu gampang ketemu teng dalan ditakoki nggih dijawab. Nek sampean takok Kiai Faruk mesti teng dalan mboten sopan takok teng dalan. Jebule wau. Mutolak. Lha kula nu sering didolakno alumni-alumni sarang sing teng Papua teng pundi-pundi. Gus jenengan aja mati lho, sak kula ora sudah dadi kiai. Mesti anggere ditakoki tangkel. Gus niku hukume piye? Mbok sore aku sibuk. Saiki Gus wong sing takok ngenteni. Bareng pun kula jawab ya dijawab ndekne koyo pinter-pinter dhewe. Ya ora muni dari kula. Tapi wau jare ketikane babat kiai syaratnya ikhlas ngoten niku kula ya ora piye-piye. Ya mau gremeng sithik-sithik. Syaratnya ikhlas. Dadi kula niku urip kuwi didongakno kiai-kiai sing ra jelas niku sing juga takok-takokan. Nggih lumayan ana gunane to. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.